Di siaran online pembahasan kitab Muamalatil Hukam fi Dhail Kitabi was Sunnah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdus Salam Ibn Barjas Ali Abdul Karim rahimahullahu taala. Kita pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas kaidah tentang imamah, kaidah tentang kepemimpinan. Di kaidah yang keempat ini kemarin beliau rahimahullah penulis mengatakan kaidah yang keempat adalah yasihhu fil ittirar ta'addudul a'immah wa ya'khudhu kullu imamin minhum fi qutrihi hukmal imamil a'zam. Kaidah yang keempat kemarin kita bahas adalah yaitu dalam kondisi-kondisi darurat, kondisi-kondisi yang memang mengharuskan kaum muslimin untuk mengangkat imam tidak hanya satu namun imam pemimpinnya itu banyak. Ya, di saat kondisi-kondisi darurat, terutama di kondisi seperti kita sekarang, di mana kaum muslimin semakin banyak di atas muka bumi ini, negara-negara kaum muslimin juga semakin banyak, maka kondisi seperti ini tidak memungkinkan untuk diadakannya satu imam saja yang mengatur seluruh kaum muslimin secara seluruh dunia. Namun, kalau memang kondisinya demikian, maka boleh pemimpin-pemimpin itu banyak di negeri-negeri masing-masing. Dan setiap pemimpin di antara mereka itu berhak untuk menjalankan hukum di negerinya, hukum di tempatnya sebagaimana pemimpin tertinggi, ya, sebagaimana pemimpin yang khalifah. Di pertemuan sebelumnya beliau menukil beberapa ucapan para ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang beliau menukil ijma' dari para ulama. Ya, ijma' dari para ulama tentang bolehnya mengangkat imam lebih dari satu di saat kondisi-kondisi tertentu, terutama kaum muslimin itu semakin banyak negeri-negerinya, semakin bertebaran di atas muka bumi ini. Nah, kemarin kita sampai pada halaman yang ke-34, ya, ucapan Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kita ulangi lagi sedikit paragrafnya. Beliau mengatakan wa amma ba'da intisyaril Islam wattisa'i ru'atihi wa taba'udi atrafihi fama'lumun annahu qad sara fi kulli qutrin aw aqtarin alwilayatu ila imamin aw sultanin wa fil qutril akhar kadzalik wa la yan'aqidu li ba'dihim amrun wa la nahyun fi qutril akhar wa aqtarihi allati raja'at ila wilayatihi. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ya, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan adapun setelah Islam ini tersebar, ya, tersebarnya Islam dan area-area Islam itu juga semakin luas, kemudian daerah-daerah kaum muslimin itu semakin berjauhan antara satu dengan yang lain, seperti kondisi kita di zaman sekarang. Ada kaum muslimin di Afrika, ada kaum muslimin di Eropa, ada kaum muslimin di Asia, ada kaum muslimin di Amerika, itu terpisah, ya, terpisah dengan jarak yang sangat jauh sekali. Maka dimaklumi, ya, kalau kondisi seperti ini, kata beliau, jadilah setiap negeri kaum muslimin, ya, setiap teritori kaum muslimin itu, ya, setiap wilayah-wilayah tersebut itu punya imam masing-masing, punya pemimpin masing-masing. Ya, di setiap negeri itu punya pemimpin, di negeri yang lain juga punya pemimpin, sebagaimana kita di Indonesia, kaum muslimin di sini punya pemimpin. Di Malaysia, kaum muslimin di Malaysia punya pemimpin. Kaum muslimin di Brunei Darussalam punya pemimpin. Ya, kaum muslimin di Saudi Arabia punya pemimpin, dan seterusnya. Dan sebagian yang lain, ya, pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain itu tidak lagi berlaku perintah dan larangannya ke negeri yang lain. Jadi perintah Indonesia, perintah pemimpin Indonesia itu tidak berlaku bagi kaum muslimin yang ada di Saudi misalnya. Demikian juga sebaliknya, kata beliau. Fala ba'sa bi ta'addudil a'immati was salatin. Kata Imam Asy-Syaukani, maka tidak mengapa dengan banyaknya para pemimpin-pemimpin dan para penguasa-penguasa, itu tidak mengapa dalam kondisi yang tadi kita sebutkan, kaum muslimin sudah semakin banyak, Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, ya, kemudian daerah kaum muslimin semakin terpencar, maka tidak mengapa dengan banyaknya pemimpin di masing-masing negeri tersebut. Memang nanti kalau disebutkan, idealnya yaitu memang pemimpin itu satu, ya, khalifah satu yang menguasai seluruh kaum muslimin di atas muka bumi ini. Itu pemimpinnya satu, kemudian yang lain itu hanya sekedar bawahannya saja.
hanya sekedar gubernur-gubernurnya saja. Ini kalau kita bicara ideal, harusnya ya memang seperti itu. Namun kita adalah kaum yang melihat waqi'i, melihat kenyataannya bagaimana. Ya, kalau kita melihat kenyataan di muka bumi ini sekarang, di mana kaum muslimin terpisahkan satu dengan yang lain, masing-masing negeri punya kebijakan masing-masing, maka jangan ngotot. Jangan kita menunda baiat kepada pemimpin yang ada hanya lantaran kita menunggu konsep pemimpin secara khilafah. Ya, seperti orang-orang yang suka khayal, orang-orang yang suka berpikir cetek. Ya, mereka mengatakan, saya hari ini tidak mau baiat kepada siapapun. Ya, saya tidak mau membaiat presiden, saya tidak mau membaiat raja, saya tidak mau membaiat siapapun. Terus kapan baiatnya? Saya baiatnya nanti kalau muncul khalifah. Ya, nanti kalau sudah muncul khalifah yang menguasai seluruh dunia, baru aku akui dia sebagai pemimpin. Tapi kalau sekarang presiden cuman punya wilayah se-Indonesia saja, nah ini ya bukan termasuk pemimpin yang ditaati. Nah, ini kaum yang suka khayal ya, suka mengkhayal. Dia tidak melihat fakta yang ada sekarang. Fakta yang ada sekarang memang kaum muslimin terpisahkan dengan pemimpin-pemimpin, dengan teritori-teritori yang ada. Maka ya sudah, ya dalam kondisi yang darurat kata beliau seperti ini, taati pemimpin di negerimu masing-masing. Ya, taati pemimpin di negerimu masing-masing. Kata beliau, kata Imam Asy-Syaukani, wa yajibu ta'atu li kulli wahidin minhum ba'dal bai'ati lahu ala ahli al-qutri alladhi yanfudhu fihi awamiruhu wa nawahihi. Maka wajib ya masing-masing pemimpin dari negeri-negeri kaum muslimin wajib untuk ditaati setelah dibaiat oleh penduduk setempat. Ya, setelah dibaiat oleh penduduk setempat wajib ditaati dan wajib untuk dilaksanakan perintah-perintahnya dan wajib untuk dijauhi larangan-larangannya. Wa kadzalika sahibul qutril akhar, dan demikian juga penduduk negeri yang lain di Malaysia, ya, di Brunei atau di Saudi atau di Yaman atau dimanapun, mereka juga masing-masing wajib taat kepada pemimpin yang ada di tempat tersebut. Fa idza qama man yunazi'uhu fil qutri alladhi qad thabatat fihi wilayatuhu wa bay'ahu ahlu kana al-hukmu fihi ay yuqtala idza lam yatub. Maka apabila ada seseorang, kata Imam Asy-Syaukani, apabila ada seseorang yang ingin untuk merampas kekuasaan seorang pemimpin di satu negeri, padahal pemimpin tadi sudah tetap kepemimpinannya, sudah sah kepemimpinannya, dan dia sudah dibaiat oleh penduduk negeri tersebut, maka yang ingin melengsarkannya tadi, itu secara hukum syar'i, dia itu dibunuh oleh pemimpin sebelumnya apabila dia tidak mau bertobat. Ini kalau kita bicara hukum syar'i ya, di negeri kita ada yang ngaku-ngaku sebagai pemimpin, atau mungkin pengikut-pengikutnya dia mengangkat dia sebagai pemimpin dengan gelar-gelar yang Masya Allah, gelar imam, imam besar, imam kecil, imam sedang, macam-macam di negeri kita diangkat menjadi pemimpin. Ya, maka kalau kita bicara secara hukum syar'i, orang-orang seperti ini itu dibunuh. Tapi yang membunuh pemimpin, bukan orang-orang biasa. Nabi SAW mengatakan, idza buyi'a lil khalifatain faqtulul akhira minhuma. Apabila dibaiat dua imam, ya, satu negeri ada dua imam yang dibaiat di situ. Pertama sudah dibaiat, kemudian datang orang dibaiat juga. Maka Nabi SAW mengatakan, bunuhlah orang yang terakhir dibaiat itu, karena dia bukan seorang imam, tapi dia adalah provokator. Ya, ini kebijakan pemimpin yang membunuh atau aparat yang memang ditugaskan untuk membunuh provokator-provokator seperti ini. Wala tajibu ala ahlil qutril akhar ta'atuhu, dan tidak wajib bagi penduduk negeri yang lain untuk taat kepada pemimpin di negeri yang lain. Ya, kita di Indonesia nggak wajib taat kepada Raja Salman di Saudi. Walad dukhulu tahta wilayatihi, dan kita tidak wajib untuk masuk ke dalam kepemimpinannya atau masuk ke dalam wilayahnya dia. Ya, kita ngotot pingin pindah warga negara menjadi rakyatnya Raja Salman misalnya. Nah, itu nggak wajib. Ya, tidak diwajibkan untuk masuk ke bawahannya. Litaba'udil aqtar, karena jarak negeri yang satu dengan negeri yang lain itu berjauhan. Fa innahu qad la yablughu ila ma taba'ada minha khabaru imamiha aw sultaniha. Alasannya, kata beliau, di antara alasannya, mungkin di zaman dahulu, kata Imam Asy-Syaukani, ketika negeri kaum muslimin itu berjauhan,
Maka apabila ada khabar tentang pemimpin di satu negeri, itu tidak akan sampai ke negeri yang lain. Ya, misalnya katakanlah sekarang dipaksakan sistem khalifah. Ya, sekarang dipaksakan sistem khalifah. Ketika khalifah mengeluarkan satu perintah, ya, maka kaum muslimin yang ada di negeri yang lain itu tidak mengetahui perintahnya. Ya, kalau kita bicara zaman sekarang ada teknologi. Namun yang namanya hukum syariat, ya, itu tidak bisa berubah dengan teknologi-teknologi yang ada. Enggak. Ya, sebagaimana ketika terjadi perselisihan hari raya Idul Adha atau penentuan 1 Dzulhijjah, sebagian kaum muslimin mengatakan itu ditentukan keputusan Saudi karena mengikuti ibadah haji. Sebagian kaum muslimin yang lain mengatakan tidak. Penentuan 1 Dzulhijjah itu ditentukan oleh matlak masing-masing negeri tersebut, oleh keputusan pemimpin di masing-masing negeri tersebut. Maka kita katakan, kalau tidak ada teknologi, bagaimana dengan sahabat-sahabat di zaman dahulu? Kalau memang diwajibkan untuk mengikuti haji, ya, mengikuti jamaah haji yang ada di Mekah, bagaimana dengan kaum muslimin yang ada di Syam? Kapan mereka tahu bahwa di Mekah jatuh 1 Dzulhijjah hari ini? Dari mana mereka tahu? Kalau kita bicara zaman sahabat di zaman dahulu tidak ada teknologi. Mungkin kalau zaman sekarang cepat ya. Ya, pemerintah Saudi mengumumkan 1 Dzulhijjah jatuh pada hari sekian, tanggal sekian Masehi. Maka nggak sampai hitungan detik, nggak sampai hitungan menit, kita yang ada di Indonesia sudah mendengar berita tersebut. Ya, ini kita sekarang. Tapi namanya hukum syariat itu tidak bisa berubah. Ya, maka sama seperti ini, apabila pemimpin dipaksakan satu, maka kalau dia mengeluarkan satu perintah atau mengeluarkan satu larangan, pemimpin yang ada di penjuru negeri yang lain itu tidak akan sampai kabarnya kepada mereka. Wala yudra man qama minhum aw mata. Dan penduduk di negeri yang lain yang berjauhan tadi itu tidak akan tahu siapa pemimpin yang sedang berkuasa, menggantikan pemimpin sebelumnya yang sudah mati, nggak ada tahu. Ya, kita misalnya di Indonesia mengikuti khalifah yang ada di Timur Tengah sana. Ketika khalifah yang ada di Timur Tengah sana meninggal, digantikan dengan khalifah yang lain, apakah kita bisa mengetahuinya? Sekali lagi, jangan bicara teknologi, karena hukum syariat itu tidak berubah dengan teknologi yang ada. Ya. Fattaklifu bitta'ah wal halu hadza taklifun bima la yutaq. Maka membebani, ya, beban untuk taat kepada pemimpin yang modelnya seperti ini, yaitu wajib dengan sistem khalifah, ya, dengan sistem khilafah. Kalau tidak, maka kata mereka tidak wajib kita taat kepada mereka. Kalau ini yang mereka inginkan, maka berarti itu adalah beban yang tidak mungkin bisa untuk dijalankan. Kan mustahil untuk dijalankan. Ya. Wa ada ma'lumun likulli man lahu tila'un ala ahwalil ibadi wal bilad. Ya, kondisi-kondisi seperti ini tuh dimaklumi bagi setiap orang yang memang dia itu memperhatikan kondisi kaum muslimin yang ada di zaman sekarang ini. Fa'rif hadza, kata penulis, maka kenalilah, ketahuilah perkara ini. Fa innahul munasibu lil qawaid syar'iyyah. Karena apa yang disampaikan itu sangat-sangat sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam syariat. Wal mutabiqu lima tadullu alaihi al-adillah, dan sangat cocok dengan dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Wada'an kama yuqalu fi mukhalafatihi, dan tinggalkan darimu, ya, setiap orang yang menyelisihi perkara ini, yaitu tinggalkan orang-orang yang tadi suka berkhayal, tidak mau membaiat pemimpin, tidak menganggap presiden yang ada sebagai pemimpin, katanya nunggu khalifah, nunggu Imam Mahdi keluar. Nah, ini tinggalkan orang-orang seperti ini. Fa innal farqa baina ma kanat alaihi alwilayatul islamiyyatu fi awalil Islam wa ma hiya alaihi al-an awdahu min syamsin nahar. Karena perbedaan antara zaman Islam dahulu, Islam di zaman dahulu, dengan Islam yang ada di zaman sekarang, itu sangat nampak sekali, sebagaimana terangnya matahari di siang bolong. Sangat beda sekali. Ya, Islam di zaman dahulu itu tidak seperti zaman sekarang yang pemeluknya sangat banyak, yang negerinya sangat luas. Berjauhan antara satu negeri dengan negeri yang lain, kondisi mereka berbeda-beda. Ya, barang siapa yang tidak bisa membedakan kondisi ini, maka kata beliau, ini orang-orang yang kurang akalnya. Ya, waman ankara hadza fahuwa mubahitun la yastahiqu ay yukhataba bil hujjah li'annahu la yaqiluha.
barang siapa yang tetap ngotot mengingkari konsep seperti ini, yaitu bolehnya banyak imam dalam kondisi seperti ini, dia ngotot mengatakan enggak, imam itu harus satu bentuknya, yaitu khalifah. Barang siapa yang ngotot seperti itu, dia tidak mau membaiat imam yang pemimpin yang sudah ada sekarang, maka dia ini orang yang sedang kebingungan. Maka nggak layak untuk Anda ladeni dengan hujah-hujah Anda. Karena dia la yaqiluha, tidak berakal, alias tidak mengetahui perkara-perkara agama. Ini modal semangat. Sebagian orang kita dapati hanya ikut-ikutan saja. Ikut acara baiat akbar, sewa satu gedung, ikut baiat akbar. Ikut, ya, menurut dia keren. Ya, ada yel-yel takbir, dikit-dikit takbir, dikit-dikit takbir. Menurut dia keren. Ya, di baiat, padahal itu perbuatan bid'ah dalam agama, menyelisihi nas-nas syar'i. Ya. Fahadhi aqwalu thalathatin min ulama'il ummah al-mujtahidina tuqarriru sihhata ta'addudil a'immati fi bai'atil ittirar. Kata beliau, maka inilah ucapan tiga ulama. Ya, tiga ulama di dalam umat ini yang mereka semua adalah ahli ijtihad. Tiga ulama yang dimaksud adalah kemarin kita sampaikan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian tadi kita sampaikan kemarin kita sampaikan juga Al-Imam ya, pada pertemuan yang lalu kita sampaikan As-San'ani. Nah, ya, pengarang kitab Subulus Salam. Kemudian barusan kita sampaikan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Ya, tiga imam ini mereka semua menetapkan tentang bolehnya, ya, pemimpin itu banyak di masing-masing negeri kaum muslimin dalam kondisi seperti sekarang yang memang mengharuskan, menuntut kaum muslimin untuk punya pemimpin yang banyak di masing-masing wilayah. Wa mu'awwiluha 'alal adillati syar'iyyah. Ya, dan semua itu sandarannya kepada dalil-dalil syar'i. Ya, tiga ulama tadi mereka menetapkan hal tersebut bersandar pada dalil-dalil syar'i, wal qawaidil mar'iyah, dan bersandar pada kaidah-kaidah yang dijaga di dalam syariat ini, wal masalihil kulliyah, dan mereka bersandar pada kemaslahatan secara umum. Ya, karena kemarin disampaikan oleh Imam bahwa apabila kita ngotot pemimpin itu harus khalifah, maka berarti banyak terjadi kerusakan-kerusakan yang ada di atas muka bumi ini. Ya, banyak mudarat yang terjadi di atas muka bumi ini. Ya, makanya dengan banyaknya pemimpin itu maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Wa qad sabaqahum ila nahwi hadza thullatun minal ulama'il muhaqqiqin. Ya, tiga ulama tadi itu bukan yang pertama kali berpendapat demikian. Sebelum mereka sudah ada sekelumpulan ulama yang mereka sama-sama menetapkan bolehnya untuk mengangkat imam di masing-masing negeri. Tidak harus bentuknya sebagai khalifah. Min dzalika qaulul 'allama Ibnul Azraq Al-Maliki Qadhi Al-Quds. Ya, di antara ulama-ulama sebelum tiga ulama tadi adalah Al-'Allamah Ibnul Azraq yang bermadzhab Maliki. Beliau adalah seorang hakim di Al-Quds, ya, di Yerusalem. Beliau mengatakan inna syarta wihdatil imam bihaitsu la yakunu hunaka ghairuhu la yalzamu ma'a ta'adzuril imkan. Kata beliau, sesungguhnya pensyaratan pemimpin itu harus satu saja. Ya, tidak boleh ada pemimpin yang lain. Itu tidak mengharuskan tidak bolehnya banyak pemimpin. Makanya tadi kita sebutkan, iya, idealnya memang pemimpin itu satu, menguasai seluruh dunia. Tapi kalau memang kita lihat di zaman sekarang ini ada udzur di situ, maka tidak memungkinkan untuk mengangkat pemimpin satu yang menguasai seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Ini hal yang, ya, bisa dikatakan tidak memungkinkan di saat seperti sekarang ini. Maka kalau memang kondisinya seperti itu, apakah seorang muslim lalu tidak memiliki pemimpin? Ya, apakah ketika tidak adanya khalifah, kemudian seorang muslim itu tidak ada pemimpin yang dia baiat? Maka ini jelas sikap yang keliru. Ya, kalau memang tidak ada khalifah, maka baiat pemimpin yang ada di negeri masing-masing selama dia muslim, ya, selama dia adalah seorang yang muslim dan tidak memerintahkan kepada hal-hal yang haram, wajib untuk ditaati, wajib untuk dibaiat. Kemudian qala Ibnu Arafah
fima hakahu al-Ubay anhu. Falau ba'uda mawdi'ul imam hatta la yanfudhu hukmuhu fi ba'dil aqtaril ba'idah jaza nasbu ghairihi fi dhalikal qutri. Kata Ibnu Arafah, apabila pemimpin itu jauh kepada rakyatnya, ya pemimpin jaraknya jauh dengan rakyat, pemimpinnya di Timur Tengah, rakyatnya di Indonesia, ya apabila seperti itu, sehingga hukum-hukum yang ditetapkan oleh pemimpin itu tidak bisa dijalankan oleh negeri kaum muslimin yang jauh. Hukum yang ditetapkan sama pemimpin di Timur Tengah itu nggak bisa dilaksanakan oleh kaum muslimin yang ada di Indonesia misalnya. Maka kalau seperti ini kondisinya, boleh untuk mengangkat pemimpin lain di negeri yang jauh itu. Ya, boleh untuk mengangkat pemimpin lain di negeri yang jauh tersebut. Wali syaihi alimiddin min ulama'il asri bid-diyaril masriyah yajuzu dzalika lid-darurah. Ya, Syekh Alimuddin, ya termasuk ulama-ulama dari Mesir, beliau juga mengatakan boleh untuk mengangkat pemimpin di satu negeri, ya boleh untuk mengangkat pemimpin di satu negeri ketika kondisi darurat seperti sekarang, yaitu tidak adanya khalifah yang memimpin seluruh kaum muslimin sedunia. Wa qad hakal 'allamah Ibnu Katsirin al-khilafah fi hadhihi al-mas'alah. Wa dzakara qaulal jumhuril qailina bi 'adamil jawazi. Dan Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullahu taala memang menyebutkan ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini, yaitu boleh nggak punya pemimpin yang banyak di masing-masing negeri. Indonesia punya pemimpin, Malaysia punya pemimpin. Ya, disebutkan memang terjadi khilaf. Kita tidak menutup mata. Ya, beliau juga menyebutkan bahkan banyak juga jumhur di antara para ulama yang berpendapat tidak boleh untuk memiliki pemimpin di masing-masing wilayah. Tapi kemudian Ibnu Katsir mengatakan, wa haka Imamul Haramain anil Ustad Abi Ishaq annahu jawaza nasba imamain fa aktsara idza taba'adatil aqtar. Ya, diriwayatkan Imamul Haramain dari Abu Ishaq bahwasanya dia membolehkan untuk mengangkat dua imam atau lebih, ya, pada masing-masing negeri yang saling berjauhan antara satu dengan yang lain. Wattasa'atil aqalim bainahuma, dan semakin luasnya wilayah ekspansi kaum muslimin, ya, semakin luasnya teritorial kaum muslimin antara satu negeri dengan negeri yang lain itu semakin luas. Ini boleh untuk mengangkat pemimpin di masing-masing teritori tadi. Wa taraddada Imamul Haramain fi dzalik. Ya, namun Imam Al-Haramain itu ragu tentang bolehnya perkara ini. Qultu. Kemudian komentar dari Ibnu Katsir, wa hadza yushbihu halal khulafa min Banil Abbasi bil Iraq wal Fatimiyyin bi Misra wal Umayyin bil Maghrib. Ini kondisi seperti ini, kata Ibnu Katsir, mirip dengan kondisi khalifah-khalifah dari Bani Abbas di Irak. Di saat yang bersamaan di Mesir ada Daulah Fatimiyah. Ya, meskipun ini nggak dianggap oleh para ulama, ya, Daulah Fatimiyah ini cuman ya mau nggak mau mereka sudah memiliki kekuasaan di situ. Ya, mereka sudah memiliki kekuasaan di situ. Wal Umayyin bil Maghrib, dan juga para Bani Umayyah itu ada di Maroko. Ya, masing-masing memiliki wilayah sendiri-sendiri. Wa qala al-Mazari fil Mu'lim, berkata Al-Mazari, beliau mengatakan al-aqdu li imamaini fi asrin wahidin la yajuz. Di sini pendapat yang lain, beliau mengatakan membaiat atau mengangkat dua imam, ya, dalam satu masa itu nggak boleh. Ya, mengangkat dua imam dalam satu masa itu nggak boleh, kata Al-Maziri atau Al-Mazari. Wa qad asyara ba'dul mutaakhirin min ahli al-usuli ila anna diyarul muslimina idza tasa'at wa taba'adat wa kana ba'dul atrafi la yasilu ilaihi khabarul imami wala tadbiruh hatta yaqtarru ila iqamati imamin yudabbiruhum fa inna dzalika yasughu lahum. Namun sebagian para ulama-ulama belakangan, ya, di antara ulama yang pakar dalam masalah usul, mereka berpendapat yaitu apabila negeri-negeri kaum muslimin apabila sudah luas wilayahnya, semakin berjauhan satu negeri dengan negeri yang lain, dan sebagian wilayah, sebagian negeri
itu tidak bisa mendengar perintah imam yang ada di negeri yang lain. Dan imamnya juga nggak bisa mengatur negeri yang lain. Ya, punya pemimpin, namun karena saking luasnya kepemimpinannya, saking jauhnya negeri-negerinya, itu sampai tidak bisa mengatur, kesusahan, kewalahan. Ya, sehingga dalam kondisi yang darurat seperti ini, rakyat, kaum muslimin dalam kondisi yang darurat seperti ini, mereka mengharuskan untuk mengangkat seorang pemimpin lagi untuk mengatur urusan mereka. Ya, maka ini dibolehkan bagi mereka, kata beliau. Wa bihadhihi nuqul al-wahdihah yatajallama alaihi ba'dul muhaqqiqina min ahlil ilmi min jawazi ta'addudil a'immati lid-darurati wal hajah. Dari nukilan-nukilan yang sangat gamblang sekali yang disampaikan sama beliau, nampak bagi kita ya, pendapat sebagian ulama bolehnya pemimpin-pemimpin itu banyak jumlahnya di masing-masing negeri karena darurat, karena kondisi yang darurat, dan memang karena kebutuhan kaum muslimin itu nggak bisa dipimpin dengan satu pemimpin dalam kondisi kita seperti sekarang ini. Ya, kaum muslimin yang satu dengan yang lain tidak bisa bersatu. Ya, jangankan menyatukan kaum muslimin seluruh dunia, terkadang menyatukan kaum muslimin dalam satu komplek masjid saja nggak bisa. Dalam satu komplek perumahan saja nggak bisa. Dalam komplek negara saja dipersatukan kaum muslimin itu juga nggak bisa. Maka kondisi yang ada memang kaum muslimin terpecah belah seperti ini. Maka masing-masing negeri itu boleh untuk mengangkat pemimpinnya masing-masing. Wa alaihi yathbutu syar'an li haula'il a'immatil muta'addidina ma yathbutu lil imamil a'dham yauma an kana mawjudan fayuqimuna al-hududa wa nahwiha aw wa nahwaha wa yusma'u wa yuta'u lahum wa yahrumul khuruju alaihim. Maka dengan demikian kepemimpinan, pemimpin-pemimpin yang tadi kita katakan banyak di masing-masing negeri itu wajib untuk ditetapkan sah. Ya, sah secara syariat pemimpin yang banyak tadi. Ya, dan pemimpin itu kedudukannya sama seperti pemimpin yang tertinggi, sama seperti khalifah yang menguasai kaum muslimin. Ya, sama seperti khalifah yang menguasai kaum muslimin tatkala mereka ada. Maka pemimpin-pemimpin yang tadi di negeri-negeri yang banyak, mereka berhak untuk melaksanakan hukuman hudud, ya, hukuman potong tangan, sanksi-sanksi kepada pelaku pelanggaran. Mereka berhak untuk melaksanakan sendiri, sebagaimana khalifah berhak untuk melaksanakan itu sendiri. Jadi punya kemerdekaan, ya, punya kemerdekaan untuk melaksanakan hal tersebut. Punya hak untuk didengar, punya hak untuk ditaati, dan haram untuk memberontak kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Was-sunnatu ay yakuna lil muslimina imamun wahidun wal baquna nuwabuhu." Memang ini tadi kata beliau, sunnahnya, idealnya, yaitu kaum muslimin itu cukup punya satu pemimpin saja. Adapun yang lain itu hanya wakilnya saja, tapi tetap komandonya itu dari pemimpin yang satu. Ya, seperti misalnya negeri kaum muslimin ada di Madinah, pemimpin tertinggi kaum muslimin ada di Madinah. Adapun negeri-negeri yang lain seperti kita di Indonesia, Malaysia, ya, Brunei, kemudian negeri kaum muslimin yang lain, itu pemimpin yang ada di sini itu hanya sekedar wakilnya saja, sekelas gubernur, bawahan pemimpin yang ada di Madinah. Nah, itu idealnya memang kayak gitu. Kita tidak menutup mata dari fakta ini. Kita berharap memang seperti itu. Fa idza furida annal ummah kharajat an dzalik limaksiyatin min ba'dihha wa ajzin minal baqin fakana laha iddatu a'immah. Namun kalau ternyata kondisinya berbeda, kondisi kaum muslimin sebagaimana yang kita dapati sekarang, mereka saling berpecah belah satu dengan yang lain karena kemaksiatan mereka, ya, karena kelemahan agama mereka, kurangnya agama mereka, ya, sehingga terjadi perpecahan kaum muslimin satu dengan yang lain, rebutan pemimpin, rebutan kekuasaan, ya, belum lagi banyak di antara kaum muslimin yang bergelimang kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Maka Allah jadikan kaum muslimin negerinya terpecah-pecah, tidak lagi dipimpin satu khalifah. Nah, ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah An-Nur.
Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kata Allah, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan dijadikan sebagai khalifah. Lihat, mereka akan dijadikan khalifah sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan kuatkan agama yang telah Allah ridhoi ini. Dan Allah akan merubah rasa takut mereka menjadi rasa aman. Apa syaratnya? Ya'budunani. Syaratnya mereka wajib menyembah kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku. Ya, maka karena banyaknya kesyirikan yang terjadi di kaum muslimin, Allah jadikan kaum muslimin terpecah belah, negeri-negeri mereka terpecah satu dengan yang lain. Ya sudah, kondisi memang seperti itu. Ya, realita faktanya yang ada memang kaum muslimin terpecah belah seperti itu. Lantas bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap ngotot menunggu khalifah yang ada sehingga kita menunda baiat kita kepada pemimpin yang nyata-nyata sudah ada di hadapan kita sekarang? Tidak. Ya, kata beliau boleh. Bahkan itu yang dilakukan. Membaiat pemimpin yang ada meskipun itu bentuknya bukan khalifah karena kondisi yang ada memang mengharuskan seperti itu. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lakana yajibu ala kulli imamin ayyuqimal hudud wa yastawfiyal huquq. Ya, maka dengan demikian wajib setiap imam itu untuk menegakkan hukuman-hukuman di negerinya masing-masing dan menjalankan hak-haknya, menunaikan hak-haknya. Ini kata beliau dalam Majmu' Al-Fatawa. Kita lanjutkan sedikit. Kaidah yang kelima, al-qaidatul khamisah. Kata beliau, al-a'immatul ladzina amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihim humul a'immatul mawjudun al-ma'lumun alladzina lahum sultanun wa qudratun. Ini kaidah yang penting ya buat para penganut mazhab Tapi'iyah. Ya, buat penganut mazhab Tapi'i. Ya, perhatikan di sini orang-orang yang suka ngomong ketika kita bawakan hadis wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin, mereka mengatakan iya, tapi itu pemimpin yang gimana dulu? Iya, benar hadisnya, tapi itu bukan pemimpin seperti presiden kita. Iya, tapi itu bukan pemimpin yang dipilih dengan cara yang tidak syar'i. Nah, ini mazhab Tapi'i. Sukanya ngomong tapi. Maka perhatikan di sini. Kata beliau kaidah yang kelima, pemimpin ya, penguasa yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk ditaati dalam hadis-hadisnya yang banyak, ya kan? Nabi SAW mengatakan alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa ayyu'mar bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah. Wajib mendengar bagi setiap muslim, taat, mendengar dan taat, mendengar ya dan taat kepada pemimpin baik yang dia sukai ataupun tidak dia sukai, kecuali diperintahkan untuk bermaksiat. Ya, Nabi juga mengatakan, kata Nabi SAW, tasma' wa tuti' lil amir wa induri dhahruka wa ukhidha maluk. Engkau wajib mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun punggungmu dipukul atau hartamu dirampas. Dan dalil-dalil lain, begitu banyak dalil-dalil Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Dalam Sahih Bukhari ada Kitabul Imarah, Kitabul Ahkam. Di dalam Sahih Muslim ada Kitabul Imarah. Banyak ratusan hadis Nabi SAW memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Apa yang pemimpin siapa yang dimaksud di situ? Kata beliau, mereka pemimpin yang ada wujudnya. Ya, pemimpin yang nyata ada wujudnya. Al-ma'lumun, yang diketahui pemimpin tersebut. Ya, sudah diketahui oleh kaum muslimin, ada wujudnya, ada bentuknya, dikenal oleh kaum muslimin. Dan mereka punya kekuasaan dan punya wewenang. Ya, ini yang disebut pemimpin. Ya, bukan seperti orang Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa pemimpin itu Imam Mahdi. Imam Mahdinya nggak ada wujudnya. Ya, sembunyi di sirdap dari zaman dulu sampai sekarang, sembunyi terus. Tapi mereka mengatakan itu pemimpin. Dan tidak diketahui keberadaannya. Ya, seurip, apa sudah mati jadi bangkai. Ya, padahal itu nggak ada memang. Itu hanya banyolan mereka saja. Atau seperti pemimpin ISIS.
Abu Bakar Al-Baghdadi. Ya, ada wujudnya, ada. Ya dianggap manusia lah, bukan jin lah, kesian. Ada wujudnya. Tapi tidak maklum, majhul. Tidak diketahui siapa ini Abu Bakar Al-Baghdadi ini. Ya, tidak pernah muncul di kaum muslimin, munculnya cuma di kandangnya sendiri sana. Itu pun juga bukan kandangnya dia, bukan negerinya dia itu negara dalam negara. Dompleng di negara lain. Kalaupun ada orang yang ada wujudnya, kemudian dia dikenal. Ya, ada Ustadz, ini satu orang pemimpin ini, dia disebut-sebut sebagai imam besar. Ada wujudnya, iya ada. Kemudian dia maklum, bukan majhul. Dia diketahui oleh orang-orang. Naam. Tapi yang ketiga, apakah dia punya sultan dan kudrah? Apakah dia punya kekuasaan? Apakah dia punya wewenang? Tidak, maka bukan pemimpin. Ya, meskipun dia diangkat oleh pengikutnya sebagai pemimpin, kita katakan dia bukan pemimpin. Ya. Baik. Kita baca di sini. Amma man kana ma'duman aw la qudrata lahu ala syai'in aslan falaysa dakhilan fima amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min ta'atil wulah. Adapun kalau ada pemimpin yang ma'dum, yaitu enggak ada pemimpinnya itu. Kayak Syiah tadi, enggak ada pemimpinnya. Atau pemimpinnya ada, orangnya ada, nyata wujudnya, tapi dia enggak punya kekuasaan. Dia nggak punya wilayah, nggak punya wewenang, sehingga nggak bisa mengatur kaum muslimin. Ya tidak punya, tidak memiliki wewenang untuk mengatur kaum muslimin di situ. Nggak punya power untuk mengatur kaum muslimin di situ. Maka orang yang modelnya kayak gini, itu nggak masuk ke dalam hadis-hadis Nabi yang memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Maka pemimpin ormas, ya kemudian dia nggak punya kekuasaan. Ya kemudian LDII misalnya, ya pemimpinnya LDII itu juga nggak punya kekuasaan, maka nggak wajib untuk ditaati, bahkan haram untuk ditaati orang-orang seperti itu. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'atil a'immatil mawjudinil ma'lumin alladzina lahum sultanun yaqdiruna bihi ala siyasatin nas la bi ta'ati ma'dumin wala majhulin wala man laisa lahu sultanun wala qudratun ala syai'in aslan, intaha. Kata Syekhul Islam, sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan untuk mentaati penguasa yang ada wujudnya, ya, yang dikenal oleh kaum muslimin, yang mereka memiliki sultan, punya kekuasaan, punya wewenang, yaqdiruna ala siyasatin nas, ada kemampuan, ada power untuk mengatur urusan kaum muslimin. Seperti pemimpin kita sekarang, wujudnya ada, dia dikenal orangnya, kemudian dia punya power untuk mengatur kaum muslimin. Maka dengan kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, nah itu dia punya power. Dengan mengerahkan aparat misalnya, atau dia memang memiliki akses di fasilitas-fasilitas negara misalnya, itu dia punya power di situ. Maka ini wajib untuk ditaati dan masuk ke dalam perintah Nabi, taat kepada pemimpin. Ya, pemimpin kayak gini nih. Ya, bukan pemimpin jadi-jadian seperti ISIS, LDI, dan yang satu spesies dengan mereka. Nabi tidak memerintahkan untuk mentaati pemimpin yang ma'dum, pemimpin yang nggak ada wujudnya, atau pemimpin yang majhul, yang tidak dikenal. Ya, dan juga Nabi tidak memerintahkan untuk taat kepada pemimpin yang nggak punya kekuasaan, nggak punya wewenang, nggak punya power sedikit pun secara asal. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa hujjatu hadha anna maqasidal imamah allati ja'a syar'u biha min iqamatil adli bainan nasi wa idhari sya'airillahi ta'ala wa iqamatil hududi wa nahwi dhalik la yumkinu ay yaquma biha ma'dumun lam yujad ba'du wala majhulun la yu'raf. Intinya kata penulis di sini, tujuan-tujuan di dalam kepemimpinan. Kan kita ini pemimpin diangkat itu karena kemaslahatan rakyat. Ya, diharapkan dengan diangkatnya pemimpin itu tercipta keamanan, ya tercipta keadilan, ya tercipta stabilitas keamanan di satu negeri. Nah, kalau pemimpinnya itu nggak ada, tidak ada wujudnya, atau pemimpin itu tidak dikenal, atau pemimpin itu tidak memiliki wewenang, tidak punya power, maka tujuan-tujuan syariat tentang kepemimpinan itu nggak akan bisa dicapai. Ya, tidak akan bisa diwujudkan kalau pemimpinnya modelnya kayak tiga tadi, nggak ada wujudnya,
kemudian nggak dikenal dan tidak punya wewenang. Wa innama yaqumu bihal imamul mawjud, yang bisa merealisasikan tujuan syariat dengan adanya pemimpin itu yang bisa merealisasikan adalah pemimpin yang ada wujudnya. Alladzi ya'rifuhul muslimuna umuman, yang dikenal oleh kaum muslimin secara umum. Ulama'uhum wa awamuhum, baik ulama-ulamanya kenal ataupun orang-orang awamnya juga kenal. Syababuhum wa syibuhum, baik yang muda-muda ataupun yang tua-tua kenal. Rijaluhum wa nisa'uhum, laki-lakinya, perempuan-perempuannya juga kenal. Walladzi lahu qudratun ala infadhi maqasidil imamah, dan orang ini tadi dia ada wujudnya, dia dikenal, dan dia punya wewenang, punya power untuk menjalankan tujuan-tujuan adanya kepemimpinan. Ya, dia mampu untuk mewujudkan hal itu, menciptakan keamanan, ya, menciptakan ketentraman di satu negeri, ya, dalam masalah ekonomi, pendidikan, dalam masalah-masalah yang lain misalnya, itu mampu dia wujudkan kalau dia punya power. Fa idza amara bi raddi madlamatin ruddat wa idza hakama bi haddin uqima. Ya, kalau dia memerintahkan dengan satu perintah itu bisa dikerjakan kalau punya power, dan apabila dia menghukum hukuman had kepada seorang, memberikan sanksi kepada seseorang, itu juga bisa terlaksana. Wa idza azzara nafadha ta'ziruhu fi ra'iyatihi. Tadi kalau dia beri sanksi kepada rakyatnya, maka kalau dia punya power dia bisa beri sanksi. Tapi kalau pemimpin yang nggak punya power, ketika memberi sanksi kepada rakyat yang berbuat kemaksiatan, yang berbuat pelanggaran, itu nggak bisa. Ibarat gini saja, ada seorang pemimpin, ya, ada seorang yang mendeklarasikan diri sebagai pemimpin. Kemudian dia ingin untuk menciptakan menciptakan suatu stabilitas keamanan di satu negeri misalnya, untuk menciptakan hal-hal yang baik di satu negeri. Kemudian ketika dia ngelihat ada seorang yang naik motor nggak pakai helm, nah ini kan pelanggaran ini. Ya, pelanggaran menyebabkan kecelakaan, menyebabkan hilangnya nyawa nanti, menyebabkan kecelakaan, menyebabkan hilangnya nyawa, sakit dan lain sebagainya. Maka orang ini tadi, yang dia nggak punya power, tiba-tiba memberhentikan kendaraan tersebut dan memberi sanksi kepada sang pengendara yang nggak pakai helm tadi. Apakah bisa? Nggak bisa. Maka kalau pemimpin yang melakukan demikian, pemimpin yang punya power, itu bisa dia melakukan demikian, memberikan sanksi kepada orang-orang yang melanggar dalam wilayah kepemimpinannya. Wa nahwi dzalika mimma huwa min madahiri sultan wal wilayah fa hadha huwa alladhi yuhaqqiqullahu ala yadayhi masalihal muslimin. Dan yang semisal dengannya, kata beliau, dari kekhususan-kekhususan penguasa dalam wilayahnya, wewenang-wewenang penguasa dalam wilayahnya. Maka itu semua, dengan itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala merealisasikan kemaslahatan bagi kaum muslimin melalui tangan-tangan pemimpin tadi. Fata'manu bihis subul wa tajtami'u alaihil kalimah. Maka dengan pemimpin tadi ada kemaslahatan. Kalau punya power, kalau pemimpinnya itu ada wujudnya, kalau pemimpinnya itu orang yang dikenal, maka negeri tersebut menjadi aman. Ya, kemudian rakyat itu bersatu. Wa tuhfadhu bihi baydatu ahlil Islam, ya, dan kaum muslimin itu dijaga, ya, dijaga kondisinya oleh pemimpin tersebut. Faman nazzala nafsahu manzilata waliyil amri alladhi lahul qudratu was sultan ala siyasatin nas fada'a jama'atan lisam'i wa ta'ati lahu au a'tathu tilkal jama'atu bai'atan tasma'u wa tuti'u lahu bimujibiha au da'an nasa ila ayyahtakimu ilaihi fi raddil huquqi ila ahliha tahta ayyi musamman kan wa nahwa dhalik wa waliyul amri qa'imun dhahirun faqad haddallaha wa rasulahu wa khalafa muqtada syariah wa kharaja minal jamaah. Maka dengan demikian, kata beliau, barang siapa yang memposisikan dirinya seperti posisi pemimpin, ya, dia menganggap kedudukannya seperti kedudukan pemimpin, pemimpin yang punya kekuasaan, pemimpin yang punya power untuk mengatur kaum muslimin, dia memposisikan diri kayak gitu. Padahal dia nggak punya power, padahal dia nggak punya kekuasaan, dompleng di negeri lain. Kemudian dia mengajak orang-orang untuk taat kepada dia. Sudah nggak punya kekuasaan, ya, plus nggak punya malu mestinya orang kayak gini.
dia menyeru manusia untuk taat kepada dirinya, atau pengikut-pengikutnya dia itu ngasih baiat kepada dia. Ya, pengikut-pengikutnya dia memberikan baiat kepada dia untuk mendengar dan taat kepada pemimpin yang dompleng tadi, yang nggak punya malu tadi. Atau dia menyeru manusia untuk mengembalikan hukum kepada dirinya. Jadi dia menyeru, ya, wahai kaum muslimin, kalau ada permasalahan yang butuh untuk diselesaikan, datang ke saya. Nanti saya yang akan memberikan putusannya. Pemimpin yang dompleng tadi ngomong kayak gitu. Ya. Dengan nama apapun, kata beliau. Di saat yang bersamaan, ada pemimpin lain yang memang dia ini pemimpin aslinya. Ini pemimpin dompleng jadi-jadian kayak tadi. Dan di saat yang bersamaan, di negeri tersebut, di wilayah tersebut, itu sudah ada pemimpin yang sah. Pemimpin yang punya wewenang, pemimpin yang punya power. Maka barang siapa yang tetap ngotot bahwa dia ini pemimpinnya, padahal dia dompleng, maka sungguh dia telah menentang Allah dan Rasulnya. Sungguh dia telah menyelisihi syariat Islam. Dan dia telah keluar memberontak kepada jamaah. Itu dianggap sebagai sebuah bentuk khuruj, perbuatannya orang-orang khawarij, memisahkan diri dari pemimpin kaum muslimin. Ya, maka hati-hati, ini bukan perkara-perkara yang simpel. Dengan seenaknya membaiat imam, membaiat pemimpin, ya, karena melihat sosoknya yang wah luar biasa kalau teriak-teriak. Enggak. Ya, lihat kepada dalil-dalil yang ada. Praktek para ulama bagaimana? Ucapan para ulama bagaimana? Baca kitab-kitab. Ya, jangan bisanya cuman ngibas-ngibas bendera saja. Jangan bisanya cuman teriak-teriak di toa saja. Ya, kaum muslimin itu belajar kitabnya para ulama. Ya, jangan modal semangat. Fala tajibu ta'atuhu bal tahrumu wa la yajuzu tarafu'u ilaihi. Maka kalau ada pemimpin yang dompleng tadi, yang nyuruh-nyuruh rakyat untuk baiat kepada dirinya, atau memaksa kaum muslimin untuk menganggap dia sebagai pemimpin, menganggap dia sebagai imam, maka jangan ditaati pemimpin seperti ini. Yang dompleng ini jangan ditaati. Bahkan haram hukumnya untuk ditaati pemimpin jadi-jadian ini. Bahkan tidak boleh mengangkat pemimpin ini. Wala yanfudhu lahu hukmun. Hukum apapun yang dikeluarkan sama dia, aturan apapun yang dikeluarkan sama dia, jangan dijalankan. Ya, jangan dijalankan. Wa man azarahu aw nasarahu bimalin aw kalimatin aw aqalla min dzalik faqad a'ana ala hadmil Islam wa taqtili ahli. Barang siapa yang membantu pemimpin jadi-jadian seperti ini, menolongnya, baik itu dengan harta atau mensupport dengan ucapan-ucapannya, ya, atau yang lebih kecil dari itu, maka sama saja dia telah membantu pemimpin jadi-jadian itu untuk menghancurkan pondasi-pondasi Islam dan membunuh kaum muslimin. Nah, ini pemimpin jadi-jadian ini kalau dibiarkan akan terjadi prahara di negeri tersebut. Akan terjadi kekacauan di negeri tersebut. Ya, maka nggak boleh ditaati pemimpin-pemimpin seperti ini karena dia itu dompleng di negara orang. Ya, nggak punya malu dia. Dompleng di negara orang, ngaku-ngaku sebagai imam. Ya, jangan ditaati, bahkan haram hukumnya untuk ditaati. Bahkan kalau dia mengeluarkan perintah, jangan direken perintahnya, jangan digubris perintahnya. Wasa'a fil ardi fasadan. Ya, kalau ditaati maka akan menyebabkan kerusakan di atas muka bumi ini. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Selesai kaidah yang kelima. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk kaidah yang keenam. Ya, wallahu a'lam, kita masuk ke tanya jawab. Kurang besar. Mana yang gede no? Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jika pemerintah itu zalim dan berbuat seenaknya? Dan ketika aspirasi kita tidak digubris, apakah kita harus tetap diam? Sedangkan ana pernah mendengar sebuah kajian, Allah memerintahkan malaikat untuk mengadab sebuah desa. Kemudian malaikat itu kembali kepada Allah dan berkata, wahai Rabbku, di kampung tersebut masih terdapat orang-orang soleh. Dan kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk mengadab dari orang-orang soleh terlebih dahulu, lantaran mereka menutup mata dan telinga ketika ada kemaksiatan di desa tersebut. Mohon penjelasannya Ustadz. Ini sudah berlalu ya sebenarnya penjelasan tentang kalau pemimpin itu zalim. Ya, kalau pemimpin itu zalim, nah ini dilihat kedzalimannya. Apakah kedzalimannya itu bagi dirinya sendiri, atau kedzalimannya itu diterapkan kepada orang lain? Kalau kedzalimannya itu untuk dirinya sendiri,
ya maka pemimpin tersebut selama itu bukan syirik, ya bukan kezaliman yang syirik, pemimpin itu tetap kita kita anggap sebagai pemimpin. Ya, tidak boleh kita melengsarkan dia, tidak boleh kita melepaskan baiat kepada dia. Tapi kalau kezalimannya ini diperintahkan kepada orang lain, maka tidak boleh ditaati. Tapi tidak juga kita terus melengsarkannya, melepaskan baiat kita kepada pemimpin yang zalim tersebut. Enggak. Hanya perintah yang zalim itu saja jangan ditaati. Adapun perintah-perintah lain yang memang tidak ada kezaliman di situ, tetap wajib untuk didengar dan ditaati perintahnya. Terus kalau misalnya aspirasi tidak digubris, ini kata-kata aspirasi tidak digubris ini apa bentuknya? Demo. Ya. Nah, rakyat atau Islam, kaum muslimin itu bukan dilarang untuk menasihati pemimpin yang zalim. Bahkan itu disyariatkan dalam agama kita. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk menasihati pemimpin yang kezalimannya itu tidak ada yang sezalim dia sampai sekarang. Fir'aun. Ya, saya tantang, siapa yang lebih zalim daripada Fir'aun sampai sekarang? Nggak ada. Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk menasihati Fir'aun. Allah katakan dalam surat Thaha, "Idhaba